Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau juga hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan, dan semoga dengan terang Roh Kudus-Mu kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk mampu merenungkan dan menghayatinya serta mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, satu cerita tentang seorang misionaris tua dari pedalaman Kalimantan pernah ditanya oleh seorang wartawan, kita sebut, apa yang saudara bawa waktu pertama kali masuk ke dalam kampung ini, ke dalam wilayah atau tempat ini? Apa yang saudara bawa waktu pertama kali masuk? Dan dengan tenang ia menjawab, tidak ada. Tidak ada dalam arti harta kekayaan, emas atau perak atau tembaga, atau untuk keperluan-keperluan lain yang semata-mata untuk menyenangkan diri. Yang ia bawa melainkan Injil, kabar sukacita dan cinta kasih. Kini puluhan tahun setelahnya, daerah yang dulu gelap oleh ketidaktahuan, kemiskinan, pengetahuan, dan lain sebagainya, dan sekarang menjadi komunitas yang hidup dengan penuh damai, saling peduli dan mengasihi. Terjadi perkembangan intelektual dan lain sebagainya. Ia datang tanpa emas, tanpa bekal berlimpah, tapi pulang membawa banyak sahabat dan banyak hal baik yang telah ia tabur dalam hati, dalam pribadi-pribadi yang ia jumpai, dan ternilai. Kisah ini mengingatkan kita pada pewartaan Yesus dalam Injil hari ini, dan mengingatkan kita juga jangan membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Mengapa? Karena kekuatan pewartaan tidak terletak pada apa yang dibawa secara lahiriah, tetapi pada kualitas hidup dan semangat kasih yang disampaikan. Yesus mengutus para rasul, termasuk Barnabas, yang kita peringati hari ini. Ia bukan saja menyebarkan ajaran moralistik belaka, tetapi juga mengabarkan bahwa Allah sendiri sedang dekat kepada umatnya. Pewartaannya adalah berita pengharapan yang mendesak, karena kerajaan Allah bukan hanya realitas masa depan, melainkan sesuatu yang hadir di sini dan sekarang, lewat kasih, keadilan, dan damai.
Santo Barnabas yang dikenal sebagai anak penghiburan dalam Kisah Rasul 4:36 menunjukkan gaya pewartaannya yang penuh dengan semangat membangun komunitas dengan rasa persaudaraan yang menumbuhkan harapan. Bahkan ia menjadi teladan pewarta yang tidak hanya berbicara tetapi juga menghadirkan kerajaan kasih lewat tindakan-tindakan nyata yang ia lakukan. Tugas pewartaan tidak bisa dilepaskan dari tindakan belas kasih. Memerintahkan para murid untuk menyembuhkan dan membebaskan bukan hanya secara fisik tetapi juga rohani. Dan dalam terang iman Katolik ini berbicara tentang perutusan gereja untuk melayani seluruh pribadi manusia, jiwa dan raganya. Santo Barnabas pun dikenal sebagai tokoh yang menyatukan, memulihkan relasi antara Paulus dan para murid lain yang semula takut padanya. Ia menjadi penyembuh relasi yang memungkinkan terciptanya komunitas yang utuh dan bersatu dalam Kristus. Disinilah makna menyembuhkan dalam konteks kerasulan, membangun kembali yang retak dan membangkitkan yang nyaris mati oleh luka-luka masa lalu. Yesus juga memberi petunjuk yang mengejutkan. Para murid diutus tanpa membawa bekal materi. Dalam tafsir Katolik, ini bukan sekedar soal kemiskinan praktis tetapi lambang ketergantungan penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Santo Barnabas yang menjual ladangnya dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul memperlihatkan semangat ini secara konkret. Ia tidak hanya memberi secara materi, tapi juga menyerahkan hidupnya untuk pelayanan gereja. Kemiskinan Injili yang dijalankan para rasul bukan untuk kelemahan, tetapi kekuatan dan keyakinan, karena menunjukkan bahwa Allah sendirilah sumber segalanya. Yesus mengajarkan strategi pewartaan yang sangat bijaksana, mencari rumah yang terbuka dan hati yang bersedia menerima. Dalam pengalaman pastoral, kita menemukan bahwa Injil paling efektif disampaikan bukan kepada mereka yang sekedar cerdas, tetapi kepada orang yang mau membuka hatinya, dirinya, pikirannya. Barnabas adalah contoh orang yang tidak pernah memaksakan kehendak, tetapi tahu bagaimana membangun relasi yang mendorong untuk pertumbuhan dan keselamatan tentunya. Ia melihat potensi dalam diri Paulus yang dulu dikecam dan karena itu menjadi perantara penting dalam sejarah gereja perdana. Injil hanya tumbuh dalam tanah yang subur oleh kerendahan hati dan kerelaan untuk saling menerima dalam persaudaraan. Salam damai juga bukan sekedar sopan santun, melainkan doa sekaligus kuasa yang dilepaskan. Dalam tradisi Katolik, damai adalah tanda kehadiran Allah sendiri. Oleh karena itu, pewarta bukan hanya mengucapkan kata-kata, tapi menghadirkan damai Allah melalui kehadiran mereka. Barnabas membawa damai itu ke Antioquia, ke tempat yang jauh dari Yerusalem, dan menjadi jembatan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Ia adalah penghadir damai dalam dunia yang terpecah. Maka setiap orang Kristiani yang mewartakan Injil, entah sebagai imam religius ataupun awam umat Allah, dipanggil bukan pertama-tama untuk menyampaikan doktrin, tetapi untuk menghadirkan damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang penuh berita buruk, kabar bohong, gosip, kecemburuan, kecurigaan, ketegangan sosial, pertikaian, permusuhan, peperangan, kegaduhan, dan lain sebagainya, tentu membuat situasi di sekitar kita menjadi tidak aman dan nyaman, tidak membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Maka saudara-saudari terkasih, kita dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan, sama seperti Barnabas. Kita dipanggil agar menjadi pembawa penghiburan dan harapan. Kita dipanggil untuk hadir
untuk ambil bagian dalam membangun kerajaan kasih, kerajaan cinta, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk dan persoalan di atas tadi. Marilah juga kita hadir bukan hanya untuk mengurus organisasi birokratis yang sibuk dengan urusan intern semata, tetapi kita hadir sebagai komunitas yang pergi tanpa membawa beban duniawi, namun membawa damai dan kesembuhan. Kita tidak perlu kaya atau fasih berbicara untuk menjadi rasul zaman ini. Kita hanya perlu hati yang penuh cinta dan langkah yang siap melayani. Baik itu untuk keluarga, komunitas, tempat kerja, atau dimanapun kita berada dan sedang merasul, mewarta. Santo Barnabas tidak sepopuler Santo Petrus atau Paulus, tapi jejaknya begitu kuat dalam sejarah gereja. Menjadi penghubung, membawa penghiburan, memberi dengan tulus dan memberanikan yang lemah, menguatkan yang lemah. Dalam pesta peringatannya hari ini, kita diingatkan bahwa misi gereja bukanlah milik segelintir orang, tetapi tanggung jawab seluruh umat beriman. Marilah saudara-saudari terkasih, seperti para rasul yang diutus Yesus dalam Injil hari ini, kita pun pergi dengan semangat Barnabas, tanpa membawa banyak, tapi memberi segalanya, yang akan melahirkan dan menciptakan hati yang damai, dan iman yang penuh dengan pengharapan yang tak akan mengecewakan, hanya di dalam Yesus yang menyelamatkan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu hari ini dan teladan kasih dari Santo Barnabas Rasul. Kuatkanlah kami untuk menjadi pembawa harapan di dunia ini. Semoga dalam setiap langkah kami setia menghadirkan kerajaan-Mu dengan rendah hati dan tangan terbuka, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh tugas karya dan pelayanan kita, niat-niat baik kita untuk menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh peduli terhadap sesama kita, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.